Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadila. Saya dari kelas 12 IJ 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rivaldi dari kelas 12 IJ 2. Perkenalkan, nama saya Nazrul Afrian dari kelas 12 IJ 2. Perkenalkan, nama saya Inggil Aulia Rizky dari kelas 12 IJ 2. Perkenalkan, nama saya Selun Dimas Adi Putra dari 12 IJ 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu web server. Sama seperti penjelasan sebelumnya, web server di Linux berperan sebagai komputer yang menyediakan layanan halaman web. Ketika Anda mengetikkan alamat sebuah situs di web browser Anda, permintaan tersebut dikirim ke web server yang sesuai. Web server kemudian akan mencari file yang diminta, seperti HTML, CSS, JavaScript, gambar, dan lain-lain, dan mengirimkannya kembali ke browser Anda untuk ditampilkan. Web server populer di Linux. 1. Apache. Salah satu web server paling tua dan paling banyak digunakan, terkenal stabilitasnya dan fleksibilitasnya. 2. Minx. Web server yang lebih modern dikenal karena performanya yang tinggi dan efisien dalam menangani banyak koneksi simultan, ideal untuk situs web dengan trafik tinggi. 3. Light TPD. Web server yang sangat ringan dan cepat, cocok untuk server dengan sumber daya terbatas atau situs web sederhana. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu DNS server. DNS server di Linux berfungsi sama seperti DNS server pada umumnya, yaitu menerjemahkan nama domain, contoh www.google.com, menjadi alamat IP deretan angka yang dapat dipahami oleh komputer. Tanpa DNS server, kita harus mengingat deretan angka yang panjang setiap kali ingin mengunjungi sebuah situs web. DNS server populer di Linux. 1. Bit. DNS server yang paling populer dan banyak digunakan di Linux. Tersedia di hampir semua distribusi Linux. Yang kedua, Unbound. DNS server yang lebih modern, fokus pada keamanan dan performa. Selanjutnya adalah integrasi web server dan DNS server di Linux. Dalam sebuah infrastruktur web, web server dan DNS server seringkali bekerja sama. DNS server akan mengarahkan pengguna ke alamat IP yang benar, dan web server akan menyajikan konten situs web yang sesuai. Contoh skenarionya: 1. Ketika Anda mengetikkan www.contoh.com di browser Anda. Yang kedua, browser Anda akan mengirimkan permintaan ke DNS server untuk mencari tahu alamat IP dari www.contoh.com. Yang ketiga, DNS server menemukan bahwa alamat IP dari www.contoh.com adalah 192.168.1.100. Yang keempat, browser Anda kemudian mengirimkan permintaan ke web server yang berada di alamat IP 192.168.1.100. Yang kelima dan terakhir, web server menerima permintaan, mencari file yang sesuai, dan mengirimkannya kembali ke browser Anda. Kesimpulan, web server dan DNS server adalah komponen penting dalam infrastruktur web Linux. Kedua bekerja sama untuk memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah untuk mengakses situs web di internet. Dengan memahami dasar-dasar dari kedua komponen ini, Anda akan lebih mudah membangun dan mengelola situs web Anda sendiri. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi web server dan juga Debian server ya. Di sini sudah muncul halaman terminalnya. Yang pertama kita cek IP-nya terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan konfigurasi networking atau konfigurasi jaringan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan virtual host only adapter ya teman-teman. Nah, yang pertama masuk ke direktorinya network, yaitu cd/network, lalu edit pada bagian interface menggunakan nano. Kemudian masuk auto npls 8 ifs dan initnya static. Kemudian di sini IP-nya 200.0.0.1/24. Kemudian restart networking dengan perintah system.ctl restart networking. Nah, setelah itu masukkan perintah IPA. Nah, di sini sudah muncul IP-nya 200.0.0.1. Kemudian masuk ke control panel network and internet. Di sini masukkan untuk IP Windows-nya
Saya memilih IP 200.0.0.10 untuk IP Windows. Subnet masknya 255.255.255.0, kemudian untuk gateway-nya 200.0.0.1. Kemudian oke. Dan selanjutnya kita buka CMD. Kita akan mengetes apakah sudah terhubung antara Windows dan server Linux-nya atau Debian-nya. Nah, di sini sudah terhubung. Selanjutnya saya akan menginstal SSH agar bisa mengupdate repository dengan perintah apt install OpenSSH server. Nah, setelah itu masuk ke direktori SSH dengan perintah cd/tc/ssh, lalu ls kita edit pada bagian sshd config dengan perintah nano sshd config. Nah, di sini kita ubah portnya, yang tadinya port defaultnya 22 kita ubah menjadi 9090. Kemudian restart dengan perintah sistem setel restart SSH. Jika sudah, buka CMD, kemudian ketikkan perintah SSH, nama Debian teman-teman, add 200.0.0.1 dan min p untuk portnya 9090. Terus ini ketik saja yes dan juga masuk sebagai super user, kemudian masukkan passwordnya. Selanjutnya masukkan perintah cd/tc/apt untuk melakukan update repository, kemudian edit pada bagian source list. Nah, teman-teman terlebih dahulu harus mencari repositorinya. Buka browser teman-teman, kemudian cari repositori Debian 12, kemudian copy repositorinya dan pastekan di dalam direktori source list. Masukkan perintah apt update untuk mengupdate repositorinya. Selanjutnya, setelah update repository, masukkan perintah apt install bin 9 dan juga DNS utils untuk menginstal paket DNS server. Selanjutnya, install juga paket web servernya. Di sini saya menggunakan Apache 2.
Terima kasih.